Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, keluargaku dimanapun engkau berada. Firman Tuhan pagi ini saya ambil kembali dari kitab Matius pasal 6 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bapak Ibu, khotbah saya yang terakhir, saya memberi judul renungan firman Tuhan adalah Datanglah Kerajaanmu. Dan pagi ini firman Tuhan saya beri judul Jadilah Kehendakmu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut saya tidak ada kebahagiaan yang lebih indah daripada menyadari, mengetahui, dan memahami bahwa kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu, adalah sebuah keindahan, adalah sebuah hal yang luar biasa kalau kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa saudara? Waktu kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah yang ada menopang kita. Karena di dalam Yesus Kristus, Dia senantiasa menyertai, menguatkan kita. Kalau kita hidup di dalam kehendak Allah, maka kita akan selalu bersuka cita. Sekalipun mungkin kita menghadapi kerikil-kerikil yang tajam, kita menghadapi onak dan duri dalam hidup ini, waktu kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saya yakin kita hidup akan mengalami sukacita surgawi. Dan orang yang hidup di dalam kehendak Allah, tentu seluruh aspek hidupnya akan menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Kalau hidup kita sesuai kehendak Allah, maka kita akan menyukakan hati Allah, menyenangkan hati Allah. Dan kalau Allah disenangkan melalui kehidupan kita yang sesuai dengan kehendaknya, maka saya beriman dan saya yakin berkat mujizat Allah akan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Bapak Ibu, keluargaku, mari pagi ini kita disadarkan kembali untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Apapun yang kita rindukan, apapun yang kita rencanakan, biarlah jadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya berpendapat kita menyadari betapa penting hidup di dalam kehendak Tuhan. Tetapi kenapa masih banyak orang-orang Kristen, saudara, ngakunya anak Tuhan, tetapi hidupnya tidak sesuai kehendak Allah? Dia masih berkecimpung di dalam dosa. Dia masih kompromi dengan keinginan duniawi. Dia masih mengutamakan keinginan daging daripada kehendak Allah. Bapak Ibu, keluargaku, ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Keinginan daging, keinginan duniawi, bahkan mungkin hawa nafsu tidak boleh menjadi prioritas di dalam diri kita. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus menganggap kehendak Allah adalah sesuatu yang penting. Kita harus mencari kehendak Allah dengan segenap hati kita. Bapak Ibu, keluargaku, memang saya menyadari ketika kita melakukan kehendak Allah itu bukan sesuatu yang gampang. Tentu ada tantangan, tentu ada mungkin kesulitan, ada harga yang harus dibayar pada saat kita mau melakukan kehendak Allah. Tetapi ketika engkau berhasil terus hidup sesuai dengan kehendak Allah, saya katakan tadi, ada kekuatan, ada sukacita, dan ada berkat yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Bapak Ibu, keluargaku, sekali lagi saya tegaskan pagi hari ini, sebagai hamba Allah, sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun engkau berada, pastikan hidup kita menurut kehendak Tuhan. Apapun yang kita doakan, biarlah jadi kehendak Tuhan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, bahkan dalam apapun yang kita butuhkan, biarlah kehendak Tuhan saja yang dinyatakan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana Pak Pendeta kita mengetahui kehendak Tuhan bagi kita? Saudara, saya menulis ada beberapa poin penting supaya kita bisa mengetahui kehendak Tuhan. Yang pertama adalah
kita harus mengenal firman Tuhan dengan benar. Kita harus mau membaca firman Allah, kita harus mau merenungkan firman Allah, kita harus mengenal firman Allah dengan benar, dan pada akhirnya kita harus melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah cara pertama untuk kita mengetahui kehendak Tuhan bagi kita. Lalu yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Allah selain firman Tuhan? Maka yang kedua, kita harus masuk di dalam momen saat teduh, yaitu mencari wajah Tuhan. Sudahkah kita memprioritaskan jam-jam ibadah kita kepada Allah? Sudahkah saat teduh menjadi prioritas dalam hidup kita? Sudahkah dalam kesibukan kita tetap berlutut di kaki Tuhan, mencari wajah Tuhan, menyembah namanya yang agung? Maka dengan demikian engkau akan mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Allah? Yang ketiga adalah mengenal firman Tuhan, mencari wajahnya dalam saat teduh. Dan yang ketiga adalah kita harus mau jadi pribadi yang menerima nasihat dan kritik. Saudara, firman Allah selalu berbicara nasihat dan kritik. Kadang-kala Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk kita menerima nasihat dan kritik. Nasihat dan kritik bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jangan alergi dengan nasihat dan kritik. Selama nasihat dan kritik itu adalah kebenaran, mari terimalah itu sebagai kebenaran, dan engkau akan mengerti kehendak Allah. Yang terakhir, saudara, bagaimana kita mengetahui kehendak Allah? Yang terakhir, kita harus menjadi pribadi yang terus mau belajar. Belajar dari kekurangan, belajar dari kesalahan, belajar dari sesuatu yang baik, belajar dari kekeliruan, belajar dari orang-orang yang diberkati, belajar dari orang-orang yang pernah gagal. Terus belajar dan belajar, supaya kita mengerti mana kehendak Allah yang baik, mana kehendak Allah yang benar, dan bukan kehendak Allah. Bapak Ibu keluargaku, firman Tuhan hari ini mengajar kita, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka terimalah kekuatan, terimalah sukacita, dan berkat Tuhan yang melimpah. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.